anak-anak, jumpa lagi dengan saya Ibu Siti Rasida dalam pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan membahas Asik Berlatih halaman 48 sampai 49 tentang soal cerita yang berkaitan dengan mengkonversi satuan waktu untuk kelas 5 SD. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa like, komen, di-share, dan di-subscribe. Asik Berlatih halaman 48 menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan mengkonversi satuan waktu untuk kelas 5 SD. Nomor 1, saat ini pukul 16.45. Pukul berapakah 3,5 jam sebelumnya? Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita perlu tahu 3,5 jam jika dirubah dalam satuan jam dan menit itu sama dengan 3 jam, setengahnya itu sama dengan 30 menit. Nah, sekarang jika yang ditanyakan ada 3,5 jam sebelum 16.45, berarti 16.45 menit, jadi itu dikurang 30 menit. Nah, kita kurang 5 dikurang 0, 5, 4 dikurang 3, 1, 6 dikurang 3, 3, satunya turun ke bawah. Nah, berarti pukul berapa 3,5 jam sebelum 16.45? Jawabnya adalah pukul 13.15. Nomor 2, pukul berapakah 100 menit setelah pukul 8.50 menit? Nah, berarti 8.50 menit ditambah 100 menit. Nah, sekarang 100 menit kalau kita rubah dalam bentuk satuan jam dan menit itu sama dengan 1 jam lebih 40 menit. Nah, berarti di sini kita tambahkan 08.50 ditambah 1 jam 40 menit. 0 tambah 0, 0, 5 tambah 4, 9, 8 tambah 1, 9, 0 turun ke bawah. Nah, sekarang karena menitnya di sini ada 90, nah, ini kita rubah. Ini 0,990 itu sama dengan ini yang kita ambil yang utuh 1 jamnya kan 60, berarti 1 jam 60 ditambahkan ke depan berarti 10, sisanya tadi 90 dikurang 60 itu 30. Nah, berarti pukul berapakah 100 menit setelah 8.50? Itu adalah pukul 10.30 atau jam 10 lebih 30 menit. Nomor 3, Beni belajar malam mulai pukul 18.00, selesai pukul 19.45 menit. Berapa menit Beni belajar malam? Berarti 19.45 menit dikurang dia mulai belajarnya pukul 18.00. Nah, dikurang 5 dikurang 0, 5, 4 dikurang 0, 4, kemudian 9 dikurang 8, 1, 1 dikurang 1, 0. Berarti lama dia belajar atau lama Beni belajar adalah 1 jam 45 menit. Nah, karena pertanyaannya berapa menit Beni belajar, jadi kita rubah ke dalam satuan menit. Ini kan sama dengan 1 jam 45 menit. Kalau yang ditanyakan adalah menit, maka 1 jamnya kita rubah ke dalam satuan menit. Satuan menit berarti 60 menit ditambah 45 menit. Sama dengan
105 menit. Nah, berarti berapa menit Beni belajar adalah 105 menit. Nomor 4. Dari Jakarta, Edo naik kereta api selama 6 jam 45 menit. Sedangkan Beni naik bus selama 11 jam. Berapa selisih lama perjalanan Edo dan Beni? Ini artinya selisihnya adalah 11 jam. 11 jam dikurang 6 jam 45 menit. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan cara bersusun. 11 jam berarti 11.00 dikurang 6 jam lebih 45 menit. Nah, karena di sini menitnya 00 harus dikurang 45, berarti biar bisa dikurang kita rubah dulu. 11 jam itu sama dengan 10 jam lebih 60 menit. Sama saja kan? Nah, kemudian dikurang 6 jam 45 menit. Nah, sekarang 0 dikurang 5 tidak bisa, berarti di sini jadikan 10. Pinjam dari 6 berarti di sini sisa 5. 10 dikurang 5, 5 dikurang 4, 1. Nah, sekarang 0 dikurang 6 atau langsung saja berarti 10 dikurang 6 berarti 4. Nah, berarti sekarang selisih lama perjalanan Edo dan Beni adalah 4 jam 15 menit ya. 4 jam 15 menit. Nomor 5. Jika 1 jam yang lalu pukul 09.45 menit, pukul berapakah 2,5 jam yang akan datang? Nah, sekarang kita cari dulu pukul atau waktu yang sekarang. Nah, sekarang jika 1 jam yang lalu, 1 jam yang lalu itu pukul 09.45. Ini 1 jam yang lalu. Berarti kalau sekarang berarti 09.45 ditambah 1 jam. 1 jam. Nah, berarti kalau sekarang jam berapa? Sekarang berarti jam 10.45. Nah, kemudian karena yang ditanyakan adalah 2,5 jam yang akan datang, berarti 2,5 jam yang akan datang itu artinya sama dengan 10.45 ditambah 2,5 jam. Nah, 2,5 jam itu, nah kita tulis dulu 10.45, 2,5 jam itu sama dengan 2.30 menit ya. Satunya udah menit. Nah, berarti sekarang kita jumlahkan atau pakai cara bersusun 10.45 ditambah 2.30 menit. Nah, ditambah 5 turun ke bawah, 4 ditambah 3 7, 10 tambah 2 berarti 12. Nah, berarti sekarang adalah 12.75 menit. Nah, 75 ini kan lebih 1 jam lebih, berarti yang 1 jam kita tambahkan di depannya, berarti di sini 13, sisanya 75 dikurang 60 berarti sisanya 15. Berarti jawabnya 2,5 jam yang akan datang adalah pukul 13.15. Nomor 6. Pukul 14.40 Edo tiba di rumah neneknya. 2 jam yang lalu ia berangkat dari rumahnya. Pukul berapa Edo berangkat dari rumahnya? Berarti
14.40 dikurang 2 jam, berarti 2.00. Nah, dikurang 0 turun ke bawah 4 turun, kemudian 4 dikurang 2, 2, 1 turun. Berarti dia berangkat atau Edo berangkat yaitu pukul 12.40. Nomor 7. Sebuah acara pesta dimulai pukul 8.00 dan selesai pukul 14.15. Berapa jam dan berapa menit lama pesta tersebut? Nah, sekarang kita cari dulu. Karena selesainya pukul 14.15 dan dimulainya pukul 08.00. Nah, berarti kita kurangkan. 5 turun ke bawah, 1 turun karena dikurang 0 ya. Kemudian 4 dikurang 8, berarti tidak bisa, berarti langsung 14. 14 dikurang 8 itu 6. Nah, berarti berapa jam dan berapa menit lama pesta tersebut? Jawabnya adalah 6 jam 15 menit. Nomor 8. Siti bersama keluarga berkunjung ke rumah nenek di desa. Mereka tiba di rumah nenek pada pukul 13.30. Apabila mereka di perjalanan beristirahat selama 30 menit dan lama perjalanan selama 4 jam 30 menit, pukul berapa mereka berangkat? Nah, sekarang kita hitung dulu lama perjalanan ditambah waktu istirahatnya. Berarti waktu istirahat ditambah dengan lama perjalanan. Ya, sama dengan 30 menit ditambah 4 jam 30 menit. Nah, sekarang 30 menit itu sama dengan setengah jam. Ya kan? Berarti kalau ini 30 ditambah 30 berarti kan 1. Berarti tambah 4 jam. Hasilnya adalah 5 jam. Ya. Jadi lama di perjalanan ditambah dengan waktu istirahat itu 5 jam. Nah, jika tadi mereka tiba di rumah nenek pukul 13.30 dikurangi 5 jam, berarti dikurang di perjalanan 5 jam. Nah, berarti di sini kalau 5 jam berarti kan 5 lebih 00 menit. Nah, berarti sekarang 0-nya turun, 3 turun ke bawah, kemudian 13 dikurang 5 hasilnya 8. Nah, berarti lama perjalanan atau pukul yang ditanyakan adalah pukul berapa ya. Nah, kalau yang ditanyakan pukul berapa berangkat berarti pukul 8 atau 08.30. Nomor 9. Siti menjemur karya batiknya selama 115 menit. Pada saat mengangkat karya batik yang dijemur, jam menunjukkan pukul 13.15. Pukul berapakah Siti mulai menjemur karya batiknya? Nah, berarti kita hitung dulu atau kita buat 115 menit itu dalam bentuk jam ya. 115 menit itu sama dengan 1 jam lebih 55 menit. Nah, kalau ditulis berarti kan gini. 1.55. Nah, sekarang jika batik tadi diangkat pukul 13.15, pukul berapakah Siti mulai menjemur karya batik? Berarti lama menjemurnya kan 1 jam 55. Berarti dikurangkan. Ini mengurangkan 55. Nah, sekarang 5 dikurang 5, 0. Kemudian, nah, gini. Biar lebih mudah dulu, kita rubah aja ini ya. Kita rubah dulu.
Nah, kita rubah dulu. 13.15 ini dirubah menjadi 12 titik. Nah, yang 1 jamnya kita rubah jadi menit. 1 jam itu 60 ditambah 15 berarti 75. Nah, baru dikurang 1 jam 55. 5 dikurang 5 0, 7 dikurang 5 2. 2 dikurang 1, 1-nya turun ke bawah. Nah, berarti pukul berapakah Siti mulai menjemur karya batiknya? Yaitu pukul 11.20. Nomor 10. Ali bersama orang tuanya melakukan perjalanan wisata dari kota A ke kota B selama 2 jam. Dari kota B dilanjutkan ke kota C selama 200 menit. Jika berangkat dari kota A pukul 8.00, pukul berapakah tiba di kota C? Nah, berarti kita cari dulu lama perjalanan yang diperlukan dari kota A menuju ke kota C. Jadi lama perjalanan dari kota A sampai kota C. Nah, lamanya tadi dari kota A ke kota B itu 2 jam. Kemudian ditambah dari kota B menuju kota C itu 200 menit. Nah, sekarang kita tambahkan 200 menit ini kita rubah dalam satuan jam. Nah, berarti 2 jam. Kita tulis dulu. Kemudian yang 200 menit kita rubah menjadi jam. Berarti 3 jam. Nah, kenapa 3 jam? Karena 200 dibagi 60, berarti yang utuh 3 jam, 3 ya. Kemudian sisanya, itu kan tadi 180, berarti 200 dikurang 180, sisanya adalah 20, ini menit. Nah, sekarang sama dengan 2 jam ditambah 3 jam, 20 menit, berarti 5 jam, 20 menit. Nah, ini adalah lama perjalanan yang ditempuh dari kota A sampai ke kota C. Nah, sekarang pukul berapakah tiba di kota C? Nah, tadi berangkat dari kota A, jika berangkatnya pukul 08.00, maka tiba pukul berapa? Ya, ditambah 5 jam 20 menit. Ditambah 0 turun ke bawah, 0 tambah 2, 2, 8 ditambah 5, 13. Nah, berarti tiba di kota C adalah pukul 13.20. Nomor 11. Beni dapat mengerjakan pekerjaan rumah matematika selama 100 menit, sedangkan Edo dapat mengerjakan soal yang sama dalam waktu 1 jam 45 menit. Siapakah yang dapat mengerjakan soal lebih cepat? Berapa menit selisih mereka mengerjakan? Nah, sekarang kita tulis dulu. Beni tadi dia mengerjakan dalam waktu 100 menit. Nah, kemudian si Edo butuh waktu untuk mengerjakan soal yang sama itu 1 jam 45 menit. Nah, karena di sini yang ditanyakan selisihnya berapa menit, berarti yang Edo ini kita rubah dalam satuan menit juga. 1 jam 45 menit itu sama dengan 60 menit ditambah 45 menit. Nah, sama dengan 60 tambah 45 berarti 105 menit. Nah, sekarang bisa dilihat Beni 100 menit, Edo 105 menit.
Berarti siapakah yang mengerjakan soal lebih cepat? Berarti yang lebih cepat jawabnya adalah Beni. Beni mengerjakan soal lebih cepat. Ya, karena hanya 100 menit. Sedangkan pertanyaan berikutnya, berapa menit selisih mereka mengerjakan? Berarti selisihnya adalah 105 dikurang 100. Berarti selisih 5 menit. Nomor 12. Pada hari Minggu, Dayu mengerjakan tugas prakaryanya di rumah. Dayu membutuhkan waktu 2 jam 15 menit untuk membuat prakarya dan 1 jam 10 menit untuk merapikannya. Selama bekerja, Dayu beristirahat 2 kali, masing-masing 5 menit dan 20 menit. Jika Dayu mulai mengerjakan prakarya pukul 8.25, pada pukul berapa Dayu berhasil menyelesaikan pekerjaannya? Berarti kita jumlahkan dulu seluruh waktu yang diperlukan, baik dari membuat prakarya, merapikan, dan waktunya untuk istirahat 2 kali tadi. Nah, sekarang waktu yang dia butuhkan untuk mengerjakan tadi 2 jam 15 menit. Ditambah waktu merapikannya itu 1 jam 10 menit, berarti 1 jam 10 menit. Nah, kemudian tadi Dayu beristirahat 2 kali, 5 menit dan 20 menit. Berarti ditambah di sini 5 menit, ditambah lagi 20 menit. Ini kita jumlahkan. 5 tambah 0 tambah 5 tambah 0, berarti 10. Simpan 1, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5. Kemudian 2 tambah 1, 3. Nah, berarti waktu yang diperlukan Dayu untuk menyelesaikannya tadi adalah 3 jam 50 menit. Nah, sedangkan dia mulai mengerjakan adalah pukul 08.25. Ditambah waktu yang dia perlukan 3 jam 50 menit. Nah, kita tambahkan 5 turun ke bawah, 2 tambah 5, 7, 8 tambah 3, 11. Nah, 11.75 menit. Nah, sekarang 75 ini dirubah ke dalam satuan jam dan menit. Sama dengan ini 1 jam, 75 ini 1 jam 15 menit. Nah, artinya itu sama dengan yang 1 jam ditambahkan di depannya. Berarti 12.15. Jadi, pukul berapa Dayu berhasil menyelesaikan pekerjaan? Jawabnya adalah, taruh di sini ya, pukul 12.15. Nomor 13. Ahmad masuk sekolah hari Senin sampai Sabtu. Waktu belajar dari pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.30. Arman masuk sekolah dari Senin sampai Sabtu. Waktu belajarnya pukul 06.30 sampai dengan pukul 11.45. Pertanyaan: A. Siapakah yang paling lama berada di sekolah selama 1 minggu? Nah, untuk mengetahui siapa yang paling lama, berarti kita cari dulu waktu belajar Ahmad dan Arman 1 harinya di sekolah itu berapa. Nah, Ahmad, ya, untuk Ahmad, dia mulai belajar pukul 7 dan selesai pukul 13.30. Nah, berarti kita cari dulu waktu belajar dia 1 hari. 13.30 dikurang 7.00. Ini waktu dia mulai belajarnya. Sekarang 0 turun ke bawah, 3 turun, kemudian 13 dikurang 7 itu 6. Berarti waktu belajar Ahmad 1 hari itu adalah 6.30. Sedangkan untuk Arman 1 harinya dia belajar
selesai jam 11.45, kemudian mulainya 06.30. Nah, sekarang kita kurang 5 kurang 05, 4 kurang 3, 1, kemudian 11 dikurang 6 itu 5. Nah, berarti kalau Arman belajarnya satu hari 5 jam 15 menit. Nah, siapakah yang paling lama belajar di sekolah selama 1 minggu? Yang paling lama belajar di sekolah berarti dari sini saja sudah bisa dilihat seharinya itu si Arman 6.30, sedangkan si Ahmad 6.30, kemudian Arman 5.15. Berarti yang paling lama belajar di sekolah adalah Ahmad. Nah, kemudian pertanyaan yang B, berapa menit selisih waktu mereka dalam satu hari? Selisihnya berarti kita kurangkan 6 jam 30 dikurang 5 jam 15. 0 kurang 5 tidak bisa, berarti 10 dikurang 5, 5. Di sini sisa 2. 2 dikurang 1 berarti 1. 6 dikurang 5, 1. Berarti selisihnya dalam satu hari itu adalah 1 jam 15. Karena yang ditanyakan berapa menit selisih waktu dalam satuan menit kan ya, berarti dirubah dalam menit. Nah, 1 jamnya itu sama dengan 60 menit. Kemudian ditambah di sini 15 menit. Jadi selisihnya adalah 75 menit. Nah, kita tulis di sini selisihnya yaitu 75 menit. Ini selisih untuk satu hari. Nah, pertanyaan yang C, berapa menit selisih waktu mereka dalam 1 minggu? 1 minggu dari Senin sampai Sabtu, berarti 6 hari. Berarti seharinya tadi 75 menit. Kalau 1 minggunya dia masuk 6 hari, berarti kita kalikan 6 hari. Nah, sama dengan 75 dikali 6, hasilnya adalah 450. Satuannya menit. Jadi selisih waktu dalam 1 minggu adalah 450 menit. Nomor 14. Pada tahun 2010 usia Rani seperempat dari ibunya. Kebetulan saat ini adalah tahun 2018. Apabila ibu Rani lahir tahun 1982, pada tahun berapakah Rani dilahirkan? Berapa tahun umur Rani sekarang? Nah, sekarang kita cari tahu dulu umur ibu. Nah, 2010 dikurang 1982. Nah, 0 dikurang 2 tidak bisa, berarti 10, satunya dicoret, di sini tinggal 0. Kemudian 10 dikurang 2 itu 8. 0 dikurang 8 tidak bisa, pinjam depannya. Karena depannya di sini ada 0 juga, berarti di sini pinjam 1 dari depannya lagi, berarti 10. 10 kemudian dipinjamkan ke sini. Nah, dicoret, berarti tinggal 9. Di sini tadi tinggal 1. Nah, sekarang 10 dikurang 8 itu 2. 9 kurang 9, 0. 1 kurang 1, 0 ya. Berarti umur ibu pada tahun 2010 ya. Berarti ini yang pada tahun 2010. Pada tahun 2010 ya, umur ibu sama dengan 28 tahun. Nah, kemudian umur Rani pada tahun 2010 itu 1/4 dari umur ibu. Jadi umur Rani itu 1/4 dari umur ibu. Berarti 1/4 dikali 28 tahun sama dengan 1 dikali 28 itu 28/4, berarti dibagi 4 yaitu 7 tahun. Nah, ini pada tahun 2010. Nah, kemudian saat ini ya tahun 2018. Saat ini tahun 2018 yang ditanyakan
pada tahun berapakah Rani dilahirkan? Berapa tahun umur Rani sekarang? Nah, sekarang kita jawab dulu. Tahun berapa Rani dilahirkan? Jika ini pada tahun 2010, itu Rani 70 tahun, maka Rani dilahirkan pada tahun 2010 dikurang 7 tahun. Berarti Rani lahir tahun 2003. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, berapa tahun umur Rani sekarang? Umur Rani sekarang kalau dia lahir 2003, sekarang kan tahun 2018. Berarti umur Rani sekarang atau umur Rani pada tahun 2018 ya, berarti umurnya adalah 2018 karena lahirnya tahun 2003, berarti dikurang 2003. Nah, sekarang berarti berapa? 15 tahun. 18 dikurang 3, berarti 15 tahun. Nomor 15. 5 tahun yang lalu umur Ridwan sama dengan umur Rahmat. Di sini tadi awalnya kan Ridwan, sekarang 6 tahun. Jadi biar tidak rancu, harusnya kalimat yang diketahui itu adalah 5 tahun yang lalu umur Ridwan sama dengan umur Rahmat sekarang ya. Umur Rahmat yang sekarang maksudnya. Nah, sedangkan umur Rahmat di sini Ridwan diganti dengan Rahmat. Umur Rahmat yang sekarang itu adalah 6 tahun. Berapa jumlah umur Ridwan dan Rahmat 1,5 windu yang akan datang? Berarti kita cari tahu dulu umur Rahmat dan Ridwan yang sekarang. Nah, umur Rahmat dulu. Umur Rahmat sekarang. Umur Rahmat sekarang itu diketahui yaitu 6 tahun. Sedangkan umur Ridwan itu sama dengan, jadi 5 tahun yang lalu umur Ridwan sama dengan umur Rahmat yang sekarang. Tapi 5 tahun lalu berarti ditambah, berarti 6 ditambah 5 tahun. Nah, sekarang yang ditanyakan berapa jumlah umur Ridwan dan Rahmat 1,5 windu. Nah, sekarang kalau 1,5 windu itu kita jadikan tahun 1,5 windu. Nah, 1,5 windu itu sama dengan 1,5 itu sama dengan 15/10 dikali 1 windunya itu 8 tahun. 8 tahun. Nah, kita rubah dulu. Nah, sekarang 15 dikali 8 120/10. Satuannya tahun. Berarti 120/20/10 berarti kan dibagi 10. Hasilnya 12 tahun. Nah, kalau begitu kita cari tahu dulu umur Rahmat yang sekarang ditambah untuk 1,5 windu yang akan datang, berarti kan di sini Rahmat, saya tulis Rahmat itu 6 ditambah 12 sama dengan 6 ditambah 12 itu 18 tahun. Kemudian umur Ridwan sama dengan ini tadi ditambahkan jadi 11 ya, 11 tahun. 11 tahun ditambah 12 sama dengan 23 tahun. Nah, yang ditanyakan adalah berapa jumlah umur Ridwan dan Rahmat 1,5 windu yang akan datang. Nah, ini baru diketahui masing-masingnya setelah 1,5 windu. Kalau tanyakan jumlah berarti 18 ditambah 23.
8 ditambah 3, 11, simpan 1, berarti sini 4. 41 tahun. Jadi jawabnya di sini adalah jumlahnya umur Ridwan dan Rahmat 1,5 windu yang akan datang adalah 41 tahun.